Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Dr. Iyah Masyitoh selaku Ketua Tim Peneliti dari Balitbank Kemenak RI. Yang saya hormati anggota tim peneliti Bapak Dr. Basuki MAG. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Kasih Penma Nganjuk. Yang kami hormati Bapak Kepala MA atau MAN 2 Nganjuk, dan seluruh Bapak Ibu narasumber serta wabil khusus Bapak Ibu para peserta webinar Best Practice Pendidikan Sains di Madrasah. Puji syukur Alhamdulillah Ibu Bapak yang saya hormati, pada siang hari ini kita bersama akan melaksanakan webinar yang akan mengupas tentang bagaimana pendidikan sains di madrasah yang baik begitu sehingga bisa menghasilkan luaran yang bagus begitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama agar acara webinar kita pada siang hingga sore hari ini bisa berjalan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembukaan webinar. Kami mohon kepada Ibu Dr. Iyah Masyitoh untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Iyah Masyitoh, waktu sepenuhnya kami haturkan. Baik. Ya. Ini belum bisa nyambung gambarnya ya. Nanti mungkin akan kita nyambung ya. Tapi suaranya terdengar ya dengan jelas? Jelas Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah 2 Nganjuk, dan yang saya hormati Bapak Dr. Basuki MAG, Bapak dan Ibu guru serta hadirin semuanya. Dan ini kelihatannya ada juga dosen ya dari Ponorogo ya Pak ya, selain guru-guru. Iya Bu, betul Bu. Baik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu walaupun secara virtual. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada Bapak Kemenag yang bisa turut hadir di dalam kesempatan ini, Bapak Kasih, kemudian Bapak Kepala Sekolah yang telah bersedia serta guru-guru ini untuk mengikuti webinar terkait pembelajaran sains ini. Barangkali sudah disampaikan oleh Pak Basuki, Bapak Kepala, bahwa Ya. kami di Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan ini sedang mengadakan yaitu penelitian tentang penguatan pembelajaran sains di madrasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Agama 12 tahun yang lalu barangkali ya, sejak tahun 2012 kalau tidak salah, setiap tahunnya itu mengadakan KSM ya, kompetisi sains madrasah. Juga mengadakan OSN ya, yaitu Olimpiade Sains. Nah, dari situ kita melihat bahwa madrasah-madrasah ini, para siswanya ini terlihat banyak yang muncul dari madrasah itu siswa-siswa yang berprestasi. Ya, baik pada bidang
yaitu matematika, fisika, kimia, bahkan sampai kepada sains yang berkaitan dengan ekonomi dan geografi kalau tidak salah ya. Karena pada kompetisi itu adalah termasuk sains yang terintegrasi ya, sehingga tidak hanya sains murni dalam arti IPA, tetapi juga kaitannya dengan sains yang sosial. Nah, pada kesempatan ini kami ingin memetakan bahwa di madrasah ini tentu ada penguatan pembelajaran sains yang unggul. Karena terbukti dari prestasi-prestasi yang lahir dari kompetisi tersebut. Nah, pada penelitian ini kami ambil sebenarnya ada 15 provinsi, tetapi karena kondisi sekarang mengalami yaitu yang disebut pandemi, sehingga kami tidak bisa turun ke setiap provinsi. Oleh karena itu, jadi supaya tidak lama karena ini webinar hanya 2 jam ya, sekarang udah berjalan yaitu setengah jam. Untuk itu mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kemenang, kepada Bapak Kasih, pada Kepala Mandua, dan kepada Pak Basuki itu sendiri, dan kepada seluruh jajaran yang ikut di dalam webinar, para Bapak, Ibu Guru, host, dan lain sebagainya. Semoga yaitu webinar dan hasil daripada penelitian ini benar-benar terungkap dengan lengkap. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan. Dan tadi saya ralat nama saya ini tertera di ini ya, bukan Mas Sito. Yang kedua, sekarang pejabat eselon 2 di kampus itu adalah sudah diganti. Ya sekarang itu Ibu Sunarini. Baru kemarin ya dilantik ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ibu Dr. Iyoh Mastia selaku Ketua Tim Peneliti dari Balitbangtik Kemenak RI yang sudah berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami tampilkan ini rundown acara kita pada siang hingga sore hari ini. Yang pertama nanti, ini narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah Dr. Basuki Amage. Beliau adalah anggotanya Bu Iyoh Mastia selaku peneliti Balitbangtik Kemenak RI yang sekaligus dosen dari Yayan Ponorogo. Kemudian Bapak Kasnan SAG MPDI selaku PLT Kepala Mandua Nganjuk. Kemudian Pak Maid Amir SPD selaku Wakakurikulum sekaligus guru sains di Mandua Nganjuk. Dan Pak Imam Fanani selaku operator TIK Mandua Nganjuk yang mempublikasikan hasil-hasil sains di Mandua Nganjuk. Rundown acara kita pada siang hari ini adalah setelah pembukaan tadi adalah pemaparan kebijakan pendidikan sains di Mandua Nganjuk. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Maid Amir tentang best practice pendidikan sains di Mandua Nganjuk. Kemudian publikasi hasil pendidikan sains di Mandua Nganjuk dan nanti pembahasan di akhir oleh Bapak Dr. Basuki Amage. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, marilah kita ikuti bersama paparan tentang kebijakan pendidikan sains di Mandua Nganjuk yang akan disampaikan oleh Bapak Kasnan SAG selaku PLT Kepala Mandua Nganjuk. Pada beliau, waktu sepenuhnya saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'da. Yang terhormat
Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Kemenak Republik Indonesia. Yang terhormat Ketua Tim Peneliti Ibu Dr. Iyah Mastiah. Yang terhormat anggota tim peneliti Bapak Dr. Basuki MAG. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kabupaten Nganjuk. Yang terhormat Bapak Ketua Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk yang sudah bisa bergabung, dan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk yang kami banggakan. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka best practice pengelolaan pendidikan sains di Mandua Nganjuk. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak sekalian yang kami hormati, pertama perlu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peneliti dari Balitbang Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memilih kami Mandua Nganjuk sebagai objek penelitian. Ini merupakan kebanggaan bagi kami dan sekaligus tantangan buat kami. Sehingga dengan publikasi yang panjenengan yang Bapak Ibu peneliti nanti sampaikan tentang kami, otomatis kami semua akan tertantang untuk bisa membuktikan dan terus mengembangkan potensi-potensi yang kita punya. Termasuk juga prestasi-prestasi anak didik kita dalam segala bidang, khususnya dalam bidang sains. Bapak sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk yang semula yang diawali dari tahun 2011 atau 2010, atau ya kebetulan saat itu saya terlibat membantu Bapak Kepala Madrasah sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Kemudian dilanjut kami membantu Bapak Kepala Madrasah sebagai wakil kepala bidang kurikulum, dan itu berlanjut sampai tahun 2019. Bapak sekalian yang kami hormati, untuk menyampaikan kebijakan madrasah terkait pengelolaan pendidikan, kami sampaikan ini screen kami, ini bakal lebih mudah. Bisa ini. Moto kami Bapak Ibu sekalian di madrasah kami bahwa prestasi tidak datang secara tiba-tiba, instan, tapi butuh belajar, latihan, dan pengorbanan. Bapak sekalian yang kami hormati, kami awali dulu dari sejarah berdirinya madrasah ini. Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk berdiri sejak tahun 1979 atas inisiasi prakarsa dari Bapak Kiai Haji Jamaluddin Abdullah PA. Waktu itu beliau adalah Kepala Man Ngelawak Kertosono, sekarang Man 1 Nganjuk. Dan kemudian tempat belajar Man Nganjuk dulu itu adalah di sebelah barat Masjid Agung yang sekarang digunakan oleh SMA Diponegoro. Status kita adalah madrasah filial Man Ngelawak Kertosono. Kemudian nasib Man Nganjuk ini selalu berpindah-pindah. Dari tahun 1979, kemudian 1 tahun berikutnya 1980 berpindah tempat di MI Nurul Ulum dengan status filial. MI Nurul Ulum sebelah barat Pasar Wage Nganjuk. Kemudian pindah lagi tahun 89
pindah ke gedung Madrasah Diniyah Cangkringan dengan status yang sama sebagai Madrasah Aliyah Filial Man Ngelawa. Nah, kemudian status negeri terjadi pada tahun 1993 dengan tetap menempati gedung Madrasah Diniyah di Kelurahan Cangkringan Nganjuk, dan kemudian baru tahun 2001 menempati gedung baru ya yang berada di Jalan Lejen Suprapto 121 C Nganjuk yang kita tempati sampai sekarang. Ini sejarah perkembangan MAN 2 Nganjuk, yang nama MAN 2 Nganjuk itu sendiri berubah mulai tahun 2016, yaitu perubahan nama-nama madrasah sesuai dengan masa kelahirannya, masa berdirinya. Bapak sekalian yang kami hormati, visi misi kami adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa serta berwawasan lingkungan. Kemudian misi kami adalah menyelenggarakan pendidikan menengah atas yang berciri khas Islam, yang dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi keilmuan, keterampilan dan akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa penempatan atau penitikberatan pada akhlakul karimah merupakan upaya-upaya kami dalam menciptakan generasi-generasi yang baik di masa depan. Bapak sekalian yang kami hormati, budaya kerja kami, karena kami di bawah naungan Kementerian Agama, maka kami berpedoman pada penerapan lima budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas pribadi kita, integritas moral kita sebagai seorang ASN Kementerian Agama, kemudian profesionalitas, inovasi, karena untuk dapat melangkah lebih maju daripada yang lain, inovasi merupakan sebuah keharusan. Kemudian tanggung jawab atas segala perilaku yang kita laksanakan, atau tanggung jawab atas segala tugas yang diberikan kepada kita, dan juga keteladanan. Bapak sekalian yang kami hormati, sedangkan budaya-budaya yang dikembangkan di madrasah ini, dan ditanamkan kepada putra-putri kami, tentunya sebagai siswa madrasah, kami menanamkan sifat religiusitas kepada mereka. Di samping itu kita tanamkan sifat disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Kegiatan-kegiatan penanaman sifat religiusitas bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan putra-putri kita, siswa-siswi MAN 2 Nganjuk, dalam kegiatan sholat jamaah, kemudian kegiatan sholat duha secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan istighosah. Kegiatan ini berlangsung sekali dalam seminggu, berarti kita giliran bergantian, minggu pertama upacara, minggu kedua istighosah atau sholat duha. Ya, ini kita bergantian dengan upacara, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini upaya-upaya kita untuk menanamkan perilaku religiositas kepada peserta didik kami, juga menanamkan perilaku disiplin kepada anak didik kami dan warga madrasah secara keseluruhan. Bapak sekalian yang kami hormati, selanjutnya tentang kebijakan pengembangan sains dan teknologi. Perlu kami sampaikan bahwa pada dasarnya kita tidak hanya mengembangkan sains dan teknologi ansih, tapi kita mengembangkan seluruh aspek-aspek yang dapat dikembangkan di madrasah. Dari aspek teknologi, dari aspek sainsnya, dari aspek ilmu sosialnya, kemudian dari aspek pengembangan teknologinya, juga dari yang tidak kalah penting adalah penanaman sikap keagamaan, moral keagamaan pada peserta didik kami dan warga madrasah secara keseluruhan. Di antara kebijakan-kebijakan yang diawali kisaran tahun 2011, 2012, ini saat itu saya ditunjuk untuk sebagai waka kesiswaan saat itu mungkin. Maka kebijakan-kebijakan madrasah yang diambil oleh Bapak Kepala adalah yang pertama peningkatan kualitas pembelajaran,
ya, kualitas pembelajaran termasuk juga kuantitasnya. Saat itu ada kebijakan 0 jam kosong. Kita menekan terjadinya jam kosong pada saat pembelajaran tatap muka dengan peserta didik. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dengan adanya dorongan dari Bapak Kepala Madrasah kepada para tenaga pendidik untuk mengembangkan potensi dirinya, baik melalui sebuah seminar atau juga banyak di antara kami yang melanjutkan studi lanjut di S2, dan sekarang sudah tercatat ada 15 atau 16 tenaga pendidik kami yang kualifikasi pendidikannya S2. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian ada pembentukan kelas akselerasi saat itu. Kelas akselerasi ini berjalan 3 periode. Kelas akselerasi ini program pemintaannya adalah MIPA, ya, khusus anak-anak jurusan IPA, akselerasi selama 4 semester. Ya, ini berjalan 3 periode. Kemudian muncul aturan untuk tidak diperkenankan lagi melaksanakan pembelajaran akselerasi dan kemudian diganti dengan program SKS itu. Berikutnya Bapak sekalian adalah ada pembentukan kelas unggulan pada tiap-tiap peminatan. Perlu kami sampaikan bahwa peminatan di madrasah kami ada 3, peminatan MIPA, peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Nah, di 3 peminatan ini kami mempunyai kelas unggulan. Kalau di MIPA, kami punya unggulan yang kami namakan dengan kelas Bina Cendikia. Bina Cendikia IPA dan Bina Cendikia IPS. Kalau kelas Bina Cendikia IPA kita sebut kelas BCA, seperti bank. Kemudian kelas Bina Cendikia IPS kita sebut BCS. Nah, kemudian di kelas agama ada kelas tahfidzul Quran. Ya, kita kelas agama ada 2 kelas. Yang satu agama reguler, artinya mempelajari kurikulum yang dibebankan kepada jurusan tersebut, dan ada juga kelas agama yang dengan tambahan program tahfidzul Quran, di mana anak-anak di kelas itu punya tambahan beban untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah program ini sudah banyak melahirkan hafidh-hafidhah, ya, lulus. Target kami dulu selama 3 tahun adalah 10 juz. Tapi capaian anak-anak kita ada yang melampaui target. Ada yang sampai 20 juz, dan tidak jarang di tiap-tiap tahun ajaran kita mewisuda 2, 3, bahkan 4 hafidh-hafidhah yang mampu menghafal 30 juz. Ini terkait dengan kelas-kelas unggulan kami. Nah, kemudian Bapak sekalian, apa yang membedakan kelas unggulan dan kelas reguler? Untuk kelas unggulan IPA dan kelas unggulan IPS, kita di sana yang bisa kita lakukan adalah untuk memodifikasi beban belajar. Memodifikasi beban belajar dengan model relokasi. Sebagai contoh bahwa dalam kelas unggulan IPA, BCA, kita menyebutkan BCA itu, ketika program reguler itu pelajaran matematika hanya 2 jam misalkan, maka di program ini kita tambah jam beban belajarnya dengan merelokasi pelajaran yang lain, dalam kelompok B dan dalam kelompok B kurikulum itu. Nah, kemudian Bapak sekalian yang kami hormati, di samping kelas unggulan ini mendapatkan treatment dalam bentuk inovasi atau modifikasi beban belajar, anak-anak ini juga dibekali dengan ada kegiatan semacam pendalaman pembelajaran. Pendalaman pembelajaran kita laksanakan sore hari sepulang sekolah, sehingga anak-anak yang di kelas ini, kelas unggulan baik IPA maupun IPS, ini mampu bertanding di event-event olimpiade. Karena dia sudah menguasai materi ketika dia kelas 10 mungkin dia sudah
ketika dalam pembelajaran pendalaman materi dia sudah nyambung ke kelas di atasnya. Itu. Bapak sekalian yang kami hormati, kemudian kebijakan berikutnya adalah peningkatan kualitas pembinaan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler yang dilaksanakan di kami sangat bervariasi sesuai dengan minat anak-anak kami. Ya, kemudian di tahun itu ada program pengembangan sarana dari Bapak Kepala Madrasah, yaitu pembangunan gedung 3 lantai yang menjadi gedung utama di depan milik kami. Bapak sekalian yang kami hormati, kebijakan madrasah ini. Nah, ini peminatan jurusan yang ada pada kami, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini program unggulan kami, perlu juga kami sampaikan. Ada satu lagi program unggulan kami dalam rangka pengembangan teknologi informasi, teknologi informatika. Kami bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya di bidang program pendidikan terapan bidang TIK, atau kita sebut namanya program Prodistik. Ini kita laksanakan siang hari, sepulang dari sekolah, dan di sini ada beberapa bidang keahlian. Di antaranya ada multimedia, ada animasi, ada perkantoran, ya. Ini tiga program apa itu, program keahlian yang ada di program terapan kita dengan kejaksaan ITS ini. Dan program ini sekali bisa mengangkat tingkat kompetisi kita, kompetisi Mandua Nganjuk di hadapan madrasah-madrasah, bahkan sekolah-sekolah yang lain di lingkungan Nganjuk. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, kemudian ada juga pengembangan. Pengembangan ini masih kita include-kan dalam pembelajaran. Ada SKI, kita menyebutkan SKI, yang lebih umum itu SKUA istilahnya. Kita menyebut standar kompetensi ibadah, yang ini merupakan berupa beban kepada atau anak didik kami untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan atau amalia-amalia ibadah sesuai dengan standar fikih yang ada. Di antaranya untuk kelas 10, siswa kita harus mampu menghafal surah-surah pendek dan surah populer minimal yang bisa dipakai ketika mengimami salat tarawih. Kemudian anak kelas 10 juga harus sudah hafal Asmaul Husna, Istighosah, dan lain-lain. Yang kemudian ini sebagai syarat untuk bisa mengikuti ujian semester. Nah, ini merupakan upaya keras dari teman-teman Bapak Ibu guru ketika ujian SKI ini, dan teknisnya adalah satu kelas diampu oleh satu guru untuk menerima atau untuk menguji peserta didik dalam kelas tersebut. Kemudian ketika naik kelas 2, kita ada lagi surah dalam juz 30 itu kita tambah lagi, kemudian ditambah dengan surah populer, surah Yasin, ya, ada juga surah Waqiah yang itu merupakan juga syarat kenaikan kelas ke jenjang berikutnya. Dan di kelas 3 ini kami mensyaratkan putra-putri kami untuk bisa khutbah, baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Idul Fitri. Ini merupakan kompetensi ibadah kalau yang sekarang sebagai program Kementerian Agama Jawa Timur itu sebagai program jenis furudul ainiyah, hal yang wajib untuk dilaksanakan di madrasah. Bapak sekalian yang kami hormati, selain itu kami punya program karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini diperuntukkan bagi siswa kami kelas 11. Siswa kelas 11 sebagai syarat untuk mengikuti ujian kenaikan kelas 12. Ini karya tulis ilmiah kami berupaya untuk mencoba belajar dengan putra-putri kami, anak didik kami dengan bantuan Bapak Ibu guru. Satu guru bisa pegang 5, 6 sampai 7 siswa untuk mencoba membuat karya sederhana
sesuai dengan peminatannya masing-masing. Jika anak itu program peminatannya atau jurusan dalam MIPA, maka karya tulis yang dibuat adalah terkait dengan IPA. Judulnya unik, judulnya dan unik-unik. Kalau Bapak kemarin Pak Basuki melihat sempat tertawa-tawa ketika melihat ada pemanfaatan bawang merah sebagai obat kutu rambut dan macam-macam. Itu karya anak-anak kami. Tapi yang namanya karya anak masih sangat sederhana. Meskipun sederhana, ini membantu anak-anak didik kami ketika melanjutkan kuliah di perguruan tinggi karena sudah terbiasa membuat karya. Bapak sekalian yang kami hormati, ini ekstrakurikuler kami, ya, mulai dari pramuka. Ini kalau sekarang merupakan ekstra wajib yang harus dilakukan, dan pada saat tahun itu ada inovasi baru, yaitu dibukanya keterampilan drum band ini sama keterampilan bina elektronika yang terkonsentrasi di robotika. Ya. Bapak sekalian yang kami hormati, ini ekstrakurikuler di madrasah kami yang pengembangnya merupakan dalam bentuk untuk mewadahi minat dan bakat putra-putri kami. Bapak sekalian yang kami hormati, untuk inisiator, kata Pak Basu kemarin, inisiatornya siapa ini? Inisiatornya adalah Kepala Man Nganjuk periode 2010-2016. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Harisuddin Khalil MAG. Beliau sebagai kepala madrasah yang banyak membuat gebrakan-gebrakan dan terobosan-terobosan baru sehingga Madrasah Aliyah Kedua Nganjuk bisa tampil seperti sekarang ini. Bapak sekalian yang kami hormati, untuk tenaga pendidik kita ada 55 guru untuk 40 orang atau 74% dengan kualifikasi S1 dan 15 orang 25% dengan kualifikasi S2. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang akan bertambah terus teman-teman kami, tenaga pendidik kami yang melanjutkan studi lanjut. Bapak sekalian yang kami hormati, ini input kita. Jumlah siswa kami dari tahun ke tahun fluktuasinya tidak terlalu tinggi, perubahannya kisaran 700-an, 700 sampai 800. Paling tinggi adalah 838 terjadi pada tahun 2019 dan 2020. Ini jumlah siswa kami yang terbagi menjadi 24 rombel. Kemudian Bapak sekalian, perlu kami sampaikan adalah minat masyarakat terhadap kami. Sudah memulai membuahkan hasil. Nah, ini yang duluan meraih prestasi ini sainnya belum muncul. Ini sain di bidang IPS dulu yang muncul. Ini akuntansi. Meraih juara nasional, juara 1 tingkat provinsi untuk Olimpiade Ekonomi Akuntansi. Ini 3 kali berturut-turut, Bapak. Sehingga bisa kata para pesertanya juara abadinya dari Man Nganjuk untuk event ini. Kemudian ini juga lomba ekstrakurikuler di bidang pramuka. Ini musik kita, band kita juga mendapatkan prestasi di tingkat kabupaten. Ini juara 1 hifdzul Quran 5 juz dan 10 juz tingkat kabupaten dengan berpose bersama Bapak pembinanya. Ini lomba implementasi baca tingkat kabupaten, juara harapan 2. Kemudian ini pada tahun 2018 dengan melalui artinya begini. Ketika setelah tahun 2014 ke atas, itu anak-anak kami sudah mulai mewarnai olimpiade yang dilaksanakan oleh kabupaten maupun oleh kampus. Di bidang KSM tingkat kabupaten, untuk beberapa tahun terakhir ini madrasah kita mendominasi. Kita sangat mendominasi.
Kadang bisa sampai 80% peserta itu dari Mandua Nganjuk. Tapi karena semangat yang tinggi, maka dengan fasilitas yang seadanya pun kita bisa berprestasi. Jadi yang untuk ruang kelas kita ada 24 ruangan, ya 24 ruang, ada beberapa kelas yang dalam kondisi yang perlu ada rehab. Kemudian kemarin Bapak Panitia juga melihat bagaimana kondisi laboratorium kami. Kami punya laboratorium yang komplit, fisika, kimia, biologi, tapi fungsinya adalah satu untuk semuanya, all in one. Semuanya yang membedakan hanya lemarinya saja. Lemari untuk kimia, lemari untuk fisika, lemari untuk biologi. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti jika kita bisa untuk melengkapi fasilitas lebih baik, maka terima kasih Pak Kepala, Pak Kasnan. Berikutnya kami serahkan kepada Pak Maed Amir untuk menyampaikan materi. Berikutnya, monggo Pak Maed Amir untuk menyampaikan materinya. Oke. Terima kasih Pak Kasnan atas materi yang diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu kita ikuti bersama paparan dari Bapak Waka Kurikulum sekaligus guru sains di Mandua Nganjuk. Kepada yang terhormat Bapak Maed Amir, waktu sepenuhnya kami aturkan. Mohon maaf untuk settingan Zoom-nya masih di mute Pak Maed Amir. Monggo Pak Maed. Ya. Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Kemenak RI. Yang saya hormati Ketua Tim Peneliti Dr. Iyah Mastia. Yang saya hormati anggota Tim Peneliti Best Practice Dr. Basuki MAG. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Taufikur Rahman. Yang saya hormati Bapak Kasih Penma Kemenak Kabupaten Nganjuk, Bapak Anam. Yang saya hormati Bapak Kepala Mandua Nganjuk, Bapak Kasnan SAG MPDI. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Ibu pengasuh pendidik Madrasah Aliyah Negeri di Nganjuk yang sangat saya banggakan terkait dengan masalah prestasi-prestasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kasnan. Terlebih dahulu bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan perkenan Allah itu kita saat ini bisa bertemu di webinar ini. Saya sangat tidak menyangka sekali ya. Karena saat ini diliput secara nasional bahkan ini. Ya, saya yakin nanti akan di-share oleh
pihak peneliti dari Balitbang Kemenak RI ya, terkait dengan Panduan Nganjuk ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa mengadakan webinar saat ini. Tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini terkait dengan materi yang saya sampaikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Basuki, karena ini saya mewakili dari Guru Sain dari Mandua Nganjuk, maka saya harus mengambil latar belakang Sain juga ini. Ya, mumpung ini kondisinya lagi lockdown, maka ini saya tempat masalah yang saya sampaikan bahwa untuk kegiatan belajar mengajar di Mandua Nganjuk ini secara umum ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler itu kegiatan yang wajib, ya, yang utama yang harus dilakukan oleh madrasah dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita masuk itu jam 7, kemudian pulang sampai jam setengah 3. Khusus untuk hari Jumat itu sampai jam 11.15 ya untuk siswanya, kalau gurunya sampai jam setengah 12. Sementara untuk yang hari Sabtunya adalah sampai jam 3 dengan seluruh kegiatan yang dimulai dari pagi sampai sore itu semuanya adalah memenuhi standar kurikulum yang ada. Ya, kemudian kita bagi menjadi kegiatan mulai dari pagi sampai siang itu ada 2 istirahat. Yang istirahat pertama itu adalah jam 10 sampai jam 10.15, hanya 15 menit saja. Ya, kemudian sebagian disampaikan oleh Bapak Kasdan ini adalah kegiatan intrakurikulernya yang kita laksanakan di Mandua Nganjuk. Jadi ada peminatan MIPA, ada peminatan IPS, ada peminatan agama. Semua ini terpenuhi alhamdulillah. Ya, sebenarnya terpenuhi untuk mapel-mapel yang dilaksanakan di madrasah kami, baik yang peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan keagamaan. Dari sinilah anak-anak kemudian sampai sampai melanjutkan pendidikannya S1 di seluruh perguruan tinggi negeri. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di slide yang selanjutnya ya. Nah ini, jadi yang terkesan dari masyarakat umum bahwa Mandua Nganjuk ini adalah madrasah yang biasa-biasa, nyatanya ini seluruh komponen, seluruh kegiatan ini semuanya ada di Mandua Nganjuk. Termasuk barangkali ada anak yang mungkin ketika memasuk ke Mandua Nganjuk itu yang menjadi tujuan itu adalah hanya agamanya saja. Mereka lupa kalau di Mandua Nganjuk ini juga menerapkan atau melaksanakan materi-materi pembelajaran yang umum juga. Jadi seperti itu. Ya, kalau IPA ya ada matematika, biologi, fisika, kimia. Kalau IPS itu ada geografi, sejarah, kemudian ada ekonomi. Nah, kalau di keagamaan itu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ilmu fikih, bahasa Arab. Nah, ini dari sinilah kita mentelateni ya, bahasa Jawanya seperti itu. Kita mentelateni anak-anak kita dengan potensi yang ada. Ya, terus terang untuk untuk menyiapkan anak-anak ini kita tidak banyak sekali sarana yang dipakai, terutama yang berkaitan dengan masalah sains, ya yang ada saja itu yang kita manfaatkan. Yang ada saja yang kita manfaatkan dengan kesabaran Bapak Ibu guru Mandua Nganjuk ini dengan ketelatenan ya. Alhamdulillah bisa
berhasil. Alhamdulillah. Kemudian, nah ini tadi sebagian atau apa ya, barangkali seluruhnya juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala. Ini saya ulangi lagi sedikit untuk macam-macam ekstrakurikuler yang ada di Mandua Nganjuk ini. Yang pertama ada pramuka. Ini pramuka ini adalah bagian yang wajib yang harus dilakukan oleh siswa. Layani di sini. Ya, pop bisa, dangdut bisa, gambus bisa. Nah, setiap periode ini ada anak-anak yang punya potensi ya. Karena punya potensi ya kita kita manfaatkan, kita layani dengan baik. Kemudian yang keempat, ini keputrian. Ya, biasanya ya membuat kue, masak dan lain-lain seperti itu. Yang kelima adalah ekstra robotik. Nah, ini mulai dari memprogram, mendesain, kemudian merakit dan sebagainya, yang kemudian tampil di event-event lomba baik lokal ataupun nasional. Ini sering tampil di sana dan menghasilkan prestasi yang luar biasa. Yang keenam adalah jurnalis. Nah, jurnalis ini outputnya dari jurnalis ini kita bisa membuat majalah sendiri, ya namanya majalah Oase. Ya, barangkali nanti Bapak Ibu peneliti bisa melihat majalah kita itu nanti bisa bisa kita sediakan untuk majalah Oase-nya. Dan alhamdulillah ini anak-anak juga menulis sendiri ya. Jadi menulis sendiri, kemudian melayout sendiri dan menjadi sebuah produk majalah Oase. Selanjutnya adalah olahraga. Ini kita juga melayani macam-macam bakat minatnya anak-anak ini, mulai dari sepak bola, voli, basket, futsal, badminton dan macam-macam. Yang biasanya olahraga ini ada event bersama yang namanya adalah Gastra. Di situ anak-anak bisa mengekspresikan kegiatannya dengan di luar sekolah. Kalau ekstra yang dilaksanakan di sekolah kan itu dilaksanakan hari Kamis, kemudian Jumat. Nah sekarang diekspresikan di luar sekolah selama 3 hari 4 malam atau 2 hari 3 malam ya, itu menyesuaikan kondisinya saja. Ini namanya Gastra. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Iya. Nah, sebenarnya spesifikasinya ini yang saya sampaikan ini ya, untuk proses KBM-nya. Kemarin yang disampaikan Pak Basuki, coba ada apa sih yang di Mandua Nganjuk? Proses membuat anak-anak yang dari inputnya biasa menjadi yang luar biasa. Secara umum, ini saya menyampaikan ya semacam ini, yaitu teori sama praktek. Kemudian secara khusus, nah ini, sebelum kita mulai pelajaran itu anak-anak diwajibkan, hukumnya wajib. Hukumnya wajib yaitu membaca Al-Quran, kemudian berdoa selama 15 menit. Bahkan anak yang suka selawatan ini ya selawatan dulu, gitu ya. Kemudian setelah itu kita melakukan KBM. Bapak Ibu yang sudah diberi tugas untuk melaksanakan KBM, ya melaksanakan KBM dengan sebaik-baiknya saat itu ya. Setelah itu dalam proses KBM seperti biasa, salam penutup dan doa. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah untuk sarana. Ya ini, untuk sarana yang kita laksanakan, yang kita punyai di sini satu adalah buku, modul, LKS, lembar belajar dan sebagainya. Kita siapkan di sini. Jadi insya Allah ada semuanya. Yang kedua adalah laptop Android, LCD kita juga siapkan. Kemudian yang ketiga adalah jaringan internet. Karena eranya digital, maka setiap kelas itu kita pasang mikrotik yang bisa memberikan support sinyal kepada Android-nya anak-anak untuk pembelajaran kita saat itu.
Nah, ini agak masuk ke bagian dalam ya. Jadi proses pembelajaran kimianya di lapangan atau di dalam kelas. Nah, ini adalah pemanfaatan aplikasi Kahoot, Quizzes, dan lain-lain, Google Form, Google Classroom, dan sebagainya kita manfaatkan untuk membantu pembelajaran kita di dalam kelas. Dengan bantuan sarana dan prasarana tadi, kita bisa melaksanakannya dengan baik, alhamdulillah. Ini yang bisa memberikan support ya, semangat bagi anak-anak, karena tidak mungkin kalau kita pembelajaran tidak menyesuaikan kondisi zamannya, maka pasti akan membosankan. Nah, maka dengan teknologi yang ada kita manfaatkan dan alhamdulillah kita bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Selanjutnya kegiatan teori di sebelah samping kiri ya, ini yang kita praktekkan di laboratorium setelah materi disampaikan dalam kelas. Nah, ini kegiatan praktikum program MIPA di dalam lab yang sederhana tadi yang disampaikan Bapak Kasnan, cukup satu tapi bisa melayani semuanya. Ya, ini tadi yang kemarin ditinjau oleh Bapak Basuki ya, tidak jauh beda ya seperti ini. Kemudian ini adalah pembelajaran di luar kelas ya, di sela-sela waktu yang ada kita melaksanakan bimbingan belajar di luar KBM sesuai dengan peminatannya yang ada ya. Jadi kalau kimia, kalau fisika ya fisika, kalau biologi, geografi, ekonomi, dan sebagainya, ini semuanya sudah memenuhi peminatan yang ada. Dan itu dilaksanakan setelah KBM. Ya, jadi kalau misalkan setengah untuk molekul itu. Nah, ini bisa diekspresikan hanya dengan menggunakan sedotan saja ini. Menggunakan sedotan ya, mereka bisa mempolakan bentuk molekul, misalkan H2O, C4, ya kan, NH3, CCl4, H2SO4 dan sebagainya hanya dengan menggunakan sedotan ini. Jadi barang-barang yang ada di sekitar kita itu kita bisa manfaatkan, karena terus terang kalau untuk membeli alat-alat yang modern ini kita belum bisa, ya maka dengan pemanfaatan sarana yang ada di sekitar kita sajalah. Yang penting kita bisa mengekspresikan, kita bisa merealisasikan ya dari hal yang sifatnya abstrak menjadi nyata. Ini salah satu hasil prestasi kita pada saat mengikuti Olimpiade atau KSM nasional di Bengkulu tahun 2018. Tahun 2018. Nah, ini atas nama Zainul Islam. Alhamdulillah kita di sana juga dihadiri oleh Bapak Kasih, langsung ikut mendampingi dan memberikan support untuk madrasah, terutama di Kabupaten Nganjuk ya. Baik, ini yang tadi yang sampaikan untuk yang kimia ya, ini yang biologi. Nah, ini tidak jauh beda dengan kimia karena sama-sama IPA-nya. Ini praktikum mengkultur bakteri dan jamur. Ya, dengan peralatan yang sederhana kita bisa mentelateni ini. Bisa mentelateni anak-anak dari teori yang ada kita praktekkan di laboratorium. Yang kedua ini adalah praktikum fotosintesis yang jelas di luar, bukan di dalam kelas. Nah, ini adalah praktikum osmosis pada sel. Ya, sehingga materi-materi teori yang disampaikan di dalam kelas ini semuanya bisa diterapkan di praktikumnya. Dan anak-anak ini sangat senang sekali, sangat menyambut sekali. Bisa dibayangkan kalau kita hanya menyampaikan materinya teori saja, maka pasti akan buyar itu anak-anak itu. Ini adalah produk dari daur ulang ya, plastik yang dibuang begitu saja di tong sampah, maka dimanfaatkan oleh anak-anak dengan membuat tas semacam ini yang berasal dari plastik-plastik yang tidak terpakai.
Nah, ini adalah permainan menyusun rantai DNA dengan apa yang namanya? Puzzle ya nih, atau malam ini biasanya. Nah, ini anak-anak juga bisa dari hal yang sifatnya abstrak itu bisa membuat sesuatu yang nyata. Oh, ternyata seperti ini nih yang merantai DNA kalau kita gambarkan secara virtual atau secara nyata ya. Nah, ini adalah produk contoh organel sel. Nah, ini anak-anak sendiri yang membuat. Win Maliki dan seluruhnya alhamdulillah ini kita yang basicnya adalah dari madrasah ternyata juga bisa masuk ke universitas umum sifatnya. Jadi seperti yang nomor 1 ini Fitria Nadifatul Wahidah ini UNER jurusan biologi murni, Alvina di UIN Malang jurusan biologi, Muhammad Zainul Islam Undip teknik kimia, Indah Fitria Cahyani ini di UPN Surabaya mengambil desain komunikasi ya. Dewi Azhara Rahmatul Lutfi ini di Universitas Jember ilmu keperawatan dan seterusnya. Ini kalau saya simpul bahwa madrasah kita ini sebenarnya juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi tidak harus kalau yang dari madrasah ini selalu ke UIN saja. Ya, ini juga bisa melebarkan sayapnya ya masuk ke wilayah-wilayah yang itu sebenarnya adalah tempatnya anak-anak SMA yang ada di sekolah itu. Ya. Dan ini kalau anaknya mau, ini ya, ini kalau anaknya mau dan orang tuanya mau, ini bisa lebih dari ini, gitulah. Karena terus terang saja kita sebagai apa ini pengelola, sebagai guru, nah ini selalu mensupport anak-anaknya untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi negeri. Namun ketika dikembalikan kepada siswanya dan orang tuanya, mereka tidak mampu. Sebenarnya punya potensi. Nah ini keterbatasan kita untuk bisa bisa memberikan support yang lebih untuk anak-anak itu bisa lanjut ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia, bahkan mungkin bisa di luar Indonesia ya. Ini sebenarnya kita kembalikan kepada siswa dan orang tuanya ini. Ini yang kita terus terang tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang tua dan anaknya. Kadang anaknya itu mau, tetapi orang tuanya tidak mau. Orang tuanya mau, anaknya yang tidak mau, dan seterusnya. Selanjutnya ini anak yang keterima di perguruan tinggi keagamaan, ini mulai dari UIN Maliki, YIN Surakarta, YIN Ponorogo, dan seterusnya. Ini mulai jalur SEPAN ya. Jadi mulai dari senam, kemudian SEPAN, ini anak-anak semuanya dengan bimbingan konseling ya. Bapak Ibu yang di bimbingan konseling ini benar-benar mengarahkan anaknya untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi dan bisa mengikuti melalui jalur senam, semuanya diikuti. Jadi kalau tidak diterima di senam PTN ya lanjut ke SEPAN. Kalau tidak diterima di SEPAN ya lanjut sampai ke PMDK dan sebagainya. Bahkan saya pernah melihat anak itu mulai dari senam PTN sampai selesai 7 kali itu dia nggak lolos. Alhamdulillah yang terakhir itulah baru bisa lolos. Nah inilah. Jadi semangat yang luar biasa anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Ini yang jalur PMDK-nya. Ada Polinema, ada PENS, ada Poltek Malang dan semuanya ya. Jadi dengan kesederhanaan sarana prasarana yang kita miliki di Manduanganjo, alhamdulillahnya ini bisa mengantarkan anak-anak sampai ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Ini UMPTKIN, ya mulai dari YN Tulungagung, YN Kediri, UINSA, UIN Wali Songo Semarang, ini semuanya alhamdulillah tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini anak-anak bisa lanjut ke perguruan tinggi yang diinginkan sesuai dengan potensinya mereka masing-masing. Dan jurusannya, ini jurusannya juga bervariasi ini. Jurusannya bervariasi, alhamdulillah lagi
ketika kita komunikasi dengan para alumni yang mereka sudah melanjutkan atau sudah kuliah di perguruan tinggi, mereka merasa enjoy. Mereka merasa terbantungkan dengan gemblengan, arahan, didikan dari guru-guru Mandua Nganjuk ini, dan manfaatnya sangat terasa sekali. Seperti tadi disampaikan, kalau di kampus itu anak-anak pasti akan selalu diarahkan untuk bagaimana dia bisa menulis, ya, membuat karya, jurnal dan sebagainya. Nah, bantuannya yang kita berikan kepada siswa kita itu adalah berupa penulisan karya tulis ilmiah. Nah ini, jadi berkat bimbingan Bapak Ibu, mulai dari membuat judul gitu ya, kemudian membuat rumusan masalah, hipotesa, kemudian masuk ke bab 1, kajian pustakanya bagaimana, ya, kemudian metodologinya seperti apa, pembahasannya seperti sampai kepada penutup, dan itu akhirnya hasil karyanya anak-anak itu disimpan di perpustakaan Mandua Nganjuk. Nah, ini masih ada lagi sampai ini banyak sekali ya yang diterima di perguruan tinggi negeri dari seluruh jurusan, baik IPA, IPS ataupun agama. Jadi IPA, IPS ataupun agama. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan dan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau mungkin melewati waktu yang sudah diberikan oleh moderator kepada saya dan bisa komunikasi dengan Mandua Nganjuk selanjutnya ya. Ada kurang lebihnya dari saya minta maaf sebesar-besarnya. Undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan ke moderator lagi. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Maed Amir apa yang sudah disampaikan. Nanti apabila ada hal yang perlu kita diskusikan nanti di akhir sesi. Selanjutnya Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita ikuti paparan tentang bagaimana produk ataupun hasil yang sudah dipublikasikan dari berbagai prestasi anak-anak ini di laman ataupun di sosial media yang ada di Mandua Nganjuk. Kepada yang terhormat Pak Imam Fanani, monggo disiapkan Pak Imam sekaligus di share screen. Mungkin share screen-nya Pak Maed untuk dihentikan. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati perwakilan dari Puslikbang Kemenak Republik Indonesia atau yang mewakili, kemudian Bapak Dr. Basuki sebagai peneliti Puslikbang beserta timnya, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Nganjuk, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenak Kabupaten Nganjuk, Bapak Komite yang bersedia hadir pada webinar kali ini. Kemudian yang kami hormati pula Bapak PLT Kepala Mandua Nganjuk, Bapak Ibu Guru Mandua Nganjuk, serta seluruh peserta webinar Best Practice Mandua Nganjuk. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Semoga apa yang kita lakukan kali ini menjadi bermanfaat dan menjadi amal soleh kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikut akan saya sampaikan materi yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mandua Nganjuk menuju madrasah digital. Bapak dan Ibu yang berbahagia, madrasah kita sudah berbasis aplikasi sejak awal. Seperti yang pertama mungkin aplikasi kesiswaan. Di sana ada EMIS ya, yang merupakan base data siswa madrasah seluruh Indonesia. Kemudian ada Simpatika yang merupakan base data kepegawaian dan merupakan dasar bagi Bapak Ibu guru dalam pencairan tunjangannya. Kemudian ada base data NISN yang kita terkoneksi dengan Kemendikbud Pusat. Juga selain aplikasi kesiswaan, kita juga ada aplikasi kepegawaian, yaitu ada Simpek Kemenak yang merupakan base data dari
Bapak Ibu guru ASN atau PNS yang terkoneksi dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, kemudian ada SIEK sebagai aplikasi untuk laporan Bapak dan Ibu PNS, kemudian ada Bisdata Simpatika. Kemudian selain itu ada aplikasi masuk atau absensi biometrik yang terkoneksi dengan Simpatika. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa MAN 2 Nganjuk dipercaya untuk menjadi pilot project dalam pelaksanaan absensi biometrik. Jadi scan wajah yang kemudian terkoneksi dengan Simpatika. Selanjutnya ada aplikasi keuangan, ya. Di sana ada laporan pajak atau siarka, ya, laporan harta kekayaan, kemudian aplikasi persediaan, ada SIMA BMN, ada aplikasi Saiba, ada aplikasi Siman, kemudian Erekon, SPAN, dan yang lainnya. Yang ini merupakan aplikasi keuangan. Kemudian apa saja yang telah kita lakukan di MAN 2 Nganjuk berdasarkan digitalisasi atau sains. Yang pertama adalah ulangan harian, kemudian UTS dan UAS atau UKK itu sudah kita laksanakan secara online. Jadi setiap kelas kita beri fasilitas akses point untuk wifi-nya, kemudian para siswa itu bisa melaksanakan ujian secara laptop. Jadi pada saat-saat tertentu kita memiliki kewajiban untuk memiliki kebijakan untuk memperbolehkan siswa membawa HP atau laptop yang kemudian kita gunakan seizin dari guru atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh madrasah. Kemudian tiap kelas kita beri semacam kotak kecil gitu, yang kemudian itu digunakan untuk mengumpulkan HP dari siswa ketika HP itu tidak digunakan. Nah, itu adalah kebijakan dari MAN 2 Nganjuk. Kemudian karena kemarin itu kita lockdown karena ada COVID-19, maka Pondok Ramadan itu kita laksanakan secara online. Beberapa guru sebagai narasumber itu kemudian menyiarkan materi-materi Pondok Ramadannya melalui channel YouTube-nya masing-masing, sehingga beberapa guru memiliki akun YouTube itu sebagai sarana menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian yang telah kita lakukan di bidang kependidikan itu adalah digitalisasi buku induk UN dan SH ujian madrasah. Yang selama ini kita kemudian sebelum kita bagikan kita fotokopi, kemudian kita simpan di lemari-lemari, ya. Ini mulai tahun ini akan kita upayakan untuk kita digitalisasi arsip. Jadi semua ijazah SHUN dan SHUM dari siswa lulusan kita itu kita scan, kemudian kita simpan di secara digital, ya, sehingga kita bisa mengakses itu setiap waktu, tidak perlu kita buka-buka lemari lagi. Kemudian kita juga akan melaksanakan digitalisasi karya guru, yaitu penelitian tindakan kelas yang setiap guru memiliki kewajiban untuk itu. Kemudian juga karya dari siswa, yaitu karya tulis ilmiah yang dilaksanakan oleh kelas 11, sebagai tadi dijelaskan oleh Pak Mahid, sebagai syarat untuk naik ke kelas 12. Memang beberapa karya tulis guru, PTK, dan KTI siswa itu telah disimpan di perpustakaan, tetapi masih dalam bentuk hardware. Nah, kita memiliki rencana untuk dan kreativitas siswa MAN 2 Nganjuk berkaitan dengan sains. Yang pertama adalah ada kompetisi sains, kompetisi robotik madrasah. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Kasnan maupun Bapak Mahid Amir, bahwa kita mendapatkan juara di kompetisi robotik madrasah. Itu sudah ada di link YouTube, ya. Mungkin bisa saya putarkan sedikit.
Siswa MAN 2 Nganjuk dalam tim robotik Aldi Marun mampu berprestasi dalam bidang robotik tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dari keikutан sertaan siswa MAN 2 Nganjuk dalam ajang robotik kompetisi 2018 dan berhasil sebagai juara 1 rescue mobil robot dan juara 1 tugas desain rescue robot mobile. Robot yang dibuat oleh siswa MAN 2 Nganjuk bernama Wildan Taufik Giziaul Haq dan Muhammad Rizky Rahman ini memiliki kemampuan untuk mengangkat pohon tumbang, memadamkan api, dan mengevakuasi korban. Dan ketika dipertandingkan, dapat meraih 400 poin, paling lancar melalui rute serta aksi yang paling baik. Prestasi yang ditorehkan oleh siswa MAN 2 Nganjuk ini merupakan perjuangan yang berat, karena mereka harus mempersiapkan software dan hardware secara detail, agar robot dapat berjalan dengan baik saat dipertandingkan. Dan mereka harus berpikir keras karena rule baru dioblok pada 2 hari sebelum pertandingan. Dalam pertandingan, menurut siswa tingkat kesulitan salah satunya adalah ketika pertandingan diibaratkan terdapat korban dalam rumah yang harus diselamatkan dan bentuknya siku 90 derajat. Dan robot harus mampu berbelok masuk rumah untuk mengevakuasi korban. Namun karena kegigihan membuat robot sebaik maka kesulitan ini dapat diatasi. Di selama 2 minggu itu atau peraturan lombanya itu baru oleh lainnya itu habis 2. Jadi kita ekstra bekerja untuk desain ulang robot agar sesuai dengan goal dari panitia. Kesulitannya apa? Kesulitannya yaitu robot baru 3, terus waktu pertandingan itu kan ada korban dalam rumah dan itu bentuknya siku-siku 90 derajat. Nah, robot harus mampu berbelok masuk rumah kemudian mengambil korban itu. Sementara itu menurut pembina robotik MAN 2 Nganjuk Muhammad Haris Busronul Hawa, siswa sangat berantusias untuk mengikuti pertandingan. Diawali dengan pertandingan sebelumnya dengan meraih juara 1 best design. Dan dari situ siswa mendapatkan pengalaman yang berharga. Mulai dari cuma satu kerja itu yang kurang kalau masyarakat juga tanpa pertambahan dan paling tiga kali ini. sementara ibu pemimpin Mait Amin pihaknya harus bekerja keras untuk mendidik Muhammad Zaidul Islam karena dalam kompetisi soal yang diberikan adalah soal selevel dengan S1 dan S2 sehingga agar siap dalam menghadapi kompetisi tersebut maka diberikan buku panduan dan mengerjakan soal-soal latihan di rumah. Tantangan yang paling berat adalah mempersiapkan siswa memberikan materi yang tingkatnya itu sudah di atasnya materi ujian nasional. Jadi materi-materi olimpiade ini adalah materi-materi yang mungkin di sekolah setiap hari itu tidak ada. Sehingga kita perlu browsing, kita perlu membaca buku, kemudian soal-soal yang levelnya adalah level olimpiade tingkat nasional. Ya, itu tadi adalah cuplikan dari kompetisi sains madrasah. Kemudian akan saya lanjutkan ke prestasi selanjutnya, yakni ini adalah kreativitas siswa, yaitu hand sanitizer otomatis. Ya. Hand sanitizer otomatis yang videonya juga telah di-share di YouTube, ya. Akan saya sampaikan. Ya, ini adalah cuci tangan otomatis, ya, karya dari tim robotik MAN 2 Nganjuk.
Ini adalah hand sanitizer otomatis menggunakan sensor. Nah, sekarang aku udah ini sama teman-teman dari tes ide awal ini anak-anak kita untuk membuat robot tempat sampah pintar. Ya, ini prosesnya. Kemudian ini adalah coding ya dari siswa kita. Kemudian ini adalah foto dari hasil ide awal. Nah, ini adalah hasil ide awal dari robot atau tempat sampah pintar. Jadi tempat sampah ini adalah akan terbuka otomatis ketika akan ada orang untuk membuang sampah. Ya, seperti itu. Kemudian lahirlah prototipe dari tempat sampah pintar ya yang sudah kita share di YouTube juga. Nanti insya Allah akan kita sampaikan linknya di chat Zoom ini. Ya, kemudian ada cuci tangan otomatis, ya, cuci tangan otomatis. Kemudian ada pula pintu otomatis, ya, akan pintu detektor suhu dan masker otomatis. Nah, ini contoh dari trial and error-nya akan saya sampaikan sedikit. Nah, ini seperti ini contohnya. Ketika tidak ada masker, maka pintunya akan tertutup karena ini terdeteksi merah. Kemudian kalau kita tutup pakai masker, maka akan hijau dan nanti pintu akan terbuka. Ya. Kemudian kalau ditutup pakai tangan pun juga tidak bisa, ya, terdeteksi tidak menggunakan masker. Ya. Kemudian kita pakai yang lain, ya ini, ya, pakai sandal jepit pun, nah itu sudah terdeteksi pakai masker. Nah, ini adalah trial and error kita. Nah, nanti akan kita perbaiki. Nah, ini adalah pembina kita. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita tetap bisa balighu ani waliyah. Jadi kita tetap bisa ngajar ilmu apapun, baik sains atau bukan sains, itu semua adalah dari Allah. Jadi kita di lembaga Madrasah ini lepas dari nilai-nilai risis yang kuat. Baik sains harus dibungkus dengan ilmu-ilmu agama. Kalau sains tidak dibungkus dengan ilmu agama, maka sains akan hilang. Jadi ini yang kita perlu pegang. Yang saya hormati Bapak Ibu ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Ini adalah teori yang 4 ini harus kita pegang. Nah,
Yang pertama adalah input, yang dua adalah proses, yang tiga adalah output, yang empat adalah outcome. Ini akan melahirkan tiga pola. Pola pertama, input and output analysis. Jadi pola pertama, jika inputnya baik, maka outputnya akan baik. Seperti di man-man yang maju itu, man SMA 1, UIN Malang, IDB, ini masuknya UIN juga, ini masuknya 1:60. Yang dilema adalah 1.000 yang masuk, yang mau masuk 60.000. Di UIN Malang itu yang dilema 2.000, yang mau masuk 10.000. Nah, di Man Nganjuk, di Man 2 Nganjuk yang masuk yang hanya 250, yang mau masuk 500. Ya, ini ada paradigma beda. Jika input 1:5 itu input baik. Jadi kalau lihat SMA 1 itu mesti ranking 1. Kalau SMA 2 bawahnya. Jadi SMA 1 itu enggak usah diajar, pinter. Jadi SMA 1 misalkan ya, udah nilai tinggi, gurunya biasa masa. Karena udah masuk, udah emas ya, keluar emas, ini biasa. Nah, ini bahasanya adalah bukan teori input and output analysis. Nah, ada dua yang pola dua. Yang pola pertama adalah input and output. Yang pola kedua adalah proses and output. Jadi yang pola satu yo masuk ke emas ke keluar emas. Ya, pola dua beda. Pola dua itu maksudnya biasa, ya orang tani, orang miskin, tidak punya uang, bikin sekolah di SMA 2 Nganjuk, diproses dengan intent, kerjasama dengan PT Surabaya, kerjasama dengan UIN Malang, kerjasama dengan ITB, kerjasama dengan UGM, akhirnya godok sampai menjemput, akhirnya outputnya baik. Ini paradigma yang kedua adalah bukan input and output, tetapi adalah proses and output. Nah, yang ketiga, saya tidak tahu ya, ini masih dalam proses riset. Apakah Man 2 Nganjuk kategori yang pertama, input and output, atau kategori yang dua adalah proses and output. Nah, yang model ketiga adalah ini gabungan yang masuk di seleksi, yang masuk sains, yang masuk ke gusuran sains itu, yang masuk MIPA itu adalah diseleksi ketat oleh psikolog, oleh ahli. Nah, ini masuk ketat. Ya. Yang masuk ketat, yang prosesnya itu ketat, tentu ini hasilnya baik. Itu otomatis siswa sains yang ambil jurusan MIPA itu udah emas, gurunya emas, labnya emas, tentu otomatis emas. Kalau inputnya emas, kalau prosesnya labnya bagus, labnya IPA, udah bagus, labnya bisa bagus, labnya Bikul ini bagus, semua lab bagus. Kalau outputnya enggak bagus, ini salah. Jadi ini pola ketiga adalah perpaduan adalah pola pertama input and output dengan proses and output. Nah, ini pola kita. Pola ketiga itu adalah gabungan. Yang masuk adalah harus orangnya emas, gurunya ya emas, labnya ya emas,
cara kebijakan sainnya emas, otomatis outputnya emas, outcome-nya juga emas. Nah, ini tiga kenal ini saya pakai untuk bagaimana man dua nganjuk. Jadi masih ada waktu saya gali. Semoga man dua nganjuk tetap jaya. Yang bagus adalah bukan yang masuk emas. Ini yang bagus. Pendidikan adalah agen of sing. Jadi yang bagus masuk ya biasa, gurunya kenceng, gurunya pinter dengan dan lainnya kerjasama yang bagus, akhirnya masuknya tebu keluarnya dari gula. Jadi ini yang saya pakai untuk biar. Jadi seakan hanya casing ya. Jadi yang pintar itu bukan guru, yang pintar adalah orang tua ngajak anak-anak untuk bimbel di sain. Akhirnya jadi bom. Jadi banyak sekolah yang sekiranya pakai bom. Bom itu adalah satu orang dibidik mulai awal, dileskan, dibiayai, dibimbel sampai skala nasional. Jadi ini adalah strategi yang kurang tepat. Menganjuk, aku belum dapat info apakah MIPA itu ada bimbel di luar. Kalau saya lihat kemarin hasil sebenarnya bukan, karena itu hasil data saya itu karena keteguhan guru dalam coaching anak-anak MIPA itu. Jadi itu yang penting yang saya sampaikan. Dengan pola ini saya masih ada waktu 5 hari untuk dari datang. Yang terakhir, makasih kepada Pak Kepala Madrasah, semua tim yang telah beri data ke saya. Untuk itu akhir minggu pekan saya buat rekom untuk aman dengan outputnya bagus, outcome-nya bagus. Ini ada apa? Salah lihat outputnya biasa, prosesnya yang agak aneh. Jadi ada kerjasama dengan Surabaya untuk coaching, ada filosofi prestasi itu tidak instan, tapi latihan. Mungkin itu yang kena. Jadi tak lihat di lapangan banyak tulisan yang beruni besar itu, bendera besar itu, prestasi bukan instan tapi perlu latihan. Mungkin itu yang garai menjawab mengapa Eman Dua Nganjuk bisa melahirkan anak-anak yang punya unggul. Ini temuan sembarang. Jadi ini ada waktu lagi untuk kembali ke data bagaimana kebijakan dan lainnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon kolaborasi kepala sekolah, mungkin Bapak Waka, untuk kerjasama itu mulai kapan dengan Surabaya itu, kerjasama di bidang sains itu, atau setiap minggu, atau gurunya di coaching, atau langsung desainnya ketemu dengan siswanya apa. Nah, ini sebenarnya itu mohon di Mas Hedi, mohon disampaikan ke kepala sekolah.
Baik. Terima kasih Pak Dr. Basuki MAG. Bapak Ibu nanti Pak Kepala Sekolah terutama dan Pak Wakakurikulum nanti bisa memberikan pencerahan, klarifikasi ataupun data tambahan. Tetapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa di tengah kita juga hadir Pak Ketua Komite, Pak Ketua Komite, mungkin bisa menguatkan, bisa memberikan tambahan data ke kami mengapa di MAN 2 Nganjuk itu prestasinya prestasi siswanya itu sangat baik, terutama di bidang sains. Barangkali bisa memberikan pencerahan ataupun tambahan data, misalnya bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma'badu. Bapak semua yang kami hormati, terima kasih kami diberi kesempatan untuk ikut memberikan satu data, paling tidak penguatan. Memang Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk ini ketika kami masuk menjadi bagian dari keluarga besar MAN 2 sekitar tahun 2014. Kami berusaha bagaimana supaya komite yang merupakan salah satu mitra dan penguat ini bisa bekerja dengan maksimal, harus diposisikan sedemikian rupa sehingga peran komite ini sesuai dengan standar yang ada. Dan alhamdulillah dari 3 kepala madrasah ini bisa mendudukkan komite sesuai dengan fungsi sebagai mitra dan juga mungkin menjadi salah satu aspirasi dari masyarakat ini yang melalui komite bisa kita salurkan sehingga ketika kita mengadakan rapat akan menjadi salah satu program untuk kemaslahan di Madrasah Aliyah 2 Nganjuk. Bapak yang kami hormati, dari data perkembangan tiap tahun ini alhamdulillah meningkat. Ada salah satu kegiatan-kegiatan yang memang dibiayai oleh DIPA, tetapi ada juga kegiatan-kegiatan yang memang kami dari komite ini harus memberikan satu kontribusi termasuk bagaimana supaya bisa berjalan. Salah satunya termasuk ada kegiatan tahfidz yang ini juga merupakan unggulan dari Madrasah Aliyah 2 Nganjuk. Jadi program tahfidz dan juga fasilitas-fasilitas termasuk di situ ada masjid. Masjid ini kita bangun 4 tahun yang lalu, dimulai 4 tahun yang lalu, dan alhamdulillah ini bisa menjadi tempat untuk pembelajaran anak-anak, mulai dari majelis taklim dan juga untuk kegiatan sholat jamaah. Ini merupakan salah satu kontribusi dari komite di mana ketika kegiatan belajar mengajar atau secara akademik ini perlu ada tambahan-tambahan, maka disitulah komite akan ikut berkiprah sehingga mampu untuk memberikan kontribusi yang nyata, peningkatan mutu, kualitas, dan juga mungkin membangun satu persepsi dari masyarakat, karena dengan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik ini juga salah satunya adalah menjadi persepsi masyarakat bahwa MAN 2 Nganjuk ini layak untuk dijadikan tujuan utama atau pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menyekolahkan untuk tingkat atas atau tingkat setara tingkat atas lah, SMA atau Madrasah Aliyah. Mungkin itu
Mungkin ada Iya. pertanyaan yang lebih spesifik. Ya. Masih halo. Ya, halo. Ya. Kemarin saya ke Lamongan ketemu memang masjidnya sangat besar, Pak. Jadi Mekah. Jadi masjid itu di lantai 2, di lantai 1 itu perpus. Jadi mau dibangun perpus bayi 3. Ini ada ada perpus untuk sains, ada perpus untuk EPS, ada perpus untuk agama. Jadi ini rencana tahunan, mungkin itu yang butuh bantuan dari pusat untuk reklam bahwa lab di MAN 2 Nganjuk, terutama lab sains, lab agama ini harus ada. Kalau lab sains maju, lab agama tidak ada, ini madrasah tidak sukses untuk Islam. Jadi Islam dengan sains itu sama. Jadi lab sains harus kuat, lab agama. Ini terima kasih Pak Komite yang udah bisa masuk. Ini perlu akses untuk masuk ke lokasi Nganjuk, karena di sisi out-an udah ada nilainya, di sisi output udah jelas nilainya. Yang di sisi proses ini masing-masing guru saya nemukan sementara waktu aku temukan bahwa masing-masing guru ini punya guru MIPA ya, guru MIKA, guru IPA itu punya channel YouTube. Ya, ini channel YouTube ini diisi dengan lulusan agama Islam. Jadi ini sains dengan Islam ini dari satu di guru MIPA. Di guru MIPA itu punya kompetensi sains dengan agama. Ini agak sulit teman-teman. Nah, selama di sekolah lain itu guru IPA ya ibadah. Nah, KI1 di KI2 3. Jadi sampai regulasi yang akhir kurikulum itu yang ada kerjasama adalah dalam bentuk pengembangan teknologi informasi TIK itu. Kemudian sistem yang dipakai adalah kita memanfaatkan guru kita, guru di Nganjuk ini. Kemudian ada training of trainer yang dilakukan oleh pihak ITS kepada kami. Ya,
ada training of trainer yang dilakukan kepada madrasah guru-guru kami, dan kemudian yang melakukan pembelajaran kepada anak-anak adalah tetap guru-guru kami. Sehingga hubungan antara Madrasah Aliyah Negeri Dua Nganjuk dengan ITS itu sebatas untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru kami untuk memang upgrade kepada kapasitas guru kami. Kemudian pihak ITS datang ke madrasah setahun 2 kali untuk memberikan kuliah tamu kepada anak-anak kelas 10 dan kemudian memberikan orientasi dunia kerja dan penjurusan perguruan tinggi kepada siswa kelas 12. Itu Bapak model mekanisme kerjasama kami dengan ITS. Ya. Makasih telah masih Pak Kepala. Ini yang intens sampai tahun ini ya, sampai sekarang masih ada ya, 1 tahun 2 kali ya Pak. Iya, setahun 2 kali datang ke madrasah. Oh ya, bagus. Ya. TS. Mungkin ada rencana kerjasama dengan ITP kalau UM? Belum Bapak. Doakan saja mudah-mudahan nanti. Ada dana dari komite ya, mungkin. Iya, dana dari komite. Erlangga ataupun apa kita tidak ada. Ya kita murni dari Bapak Ibu Guru yang dengan cara di luar jam pelajaran. Jadi pertama yang kita yang kita pakai atau yang anak-anak ini yang kita berikan itu adalah anak-anak yang dari unggulan dulu. Nah, ini anak unggulan, kemudian kita kasih materi, tambahan materi itu adalah di luar jam. Dan itu murni dari Bapak Ibu gurunya. Jadi kita belum pernah mengadakan kerjasama secara intensif untuk persiapan ke Olimpiade ataupun KSM melalui lembaga yang lain. Karena moto dari Bapak Ibu Guru itu kalau misalkan anak-anak ini lolos kemudian menang jadi juara, yang membimbing itu adalah pihak lembaga, apalah artinya kan gitu loh. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara telaten begitu ya. Anak-anak sesuai dengan potensi yang ada. Ya alhamdulillah. Kemudian menjelang terlaksananya kegiatan klausul ketika anak-anak ikut di Prodistik itu namanya ya, anak-anak itu nanti akan mendapatkan sertifikat setara D1 gitu lah. Nah, barangkali anak-anak yang sudah mengikuti Prodistik itu bagi mereka yang besok tidak melanjutkan ke perguruan tinggi itu bisa dijadikan sebagai alat untuk memberi mengajukan lamaran pekerjaan dengan menggunakan sertifikat itu. Nah, ini yang saya tambahi, Pak. Iya. Mungkin itu. Makasih Pak Waka. Tahapannya berarti udah tegas bahwa di Nganjuk tidak ada bimbel dari luar. Iya. Jadi udah inovasi guru IPA memang sangat komit untuk sains. Jadi aku udah kunjung ke sana. Prestasi bukan instan, tapi perlu latihan. Jadi ini yang di pas. Yang perlu angkat penajaman Pak Bas. Ini yang terkait dengan input tadi dikatakan memang biasa-biasa saja, tetapi di sini perlu barangkali diungkap bagaimana latar belakang orang tua. Oh iya. Tadi yang mendapat orang tua ya. Ya, artinya kita ingin mengetahui seberapa orang tua. Iya. Ya, sehingga memberikan satu pola belajar kepada siswanya itu seperti apa. Iya. Penting itu ya.
aktivitas dan pola belajar siswa itu seperti apa. Ya, di situ. Mungkin saja guru tidak tahu di sekolah gitu, tetapi anak itu anak yang serius, anak itu punya grup atau anak itu punya bimbingan belajar dan lain sebagainya. Seperti apa pola belajar anak ini. Yang ketiga itu peran guru. Nah, peran guru itu itu punya link dengan perusahaan atau dengan instansi itu yang mencarikan yaitu apa sasaran-sasasaran uang perusahaan atau apa itu adalah komite. Karena memang di dalam IAM itu ketika praktek itu butuh dana yang sangat banyak ya Pak ya. Ya. Sangat banyak. Seperti tadi robotik ya itu. Memerlukan mungkin beli ini, beli itu. Prakteknya itu tidak cukup dia 1 jam, 2 jam. Bisa dari pagi sampai sore saya melihat. Sore itu, iya. Kan? Itu baik dari sisi mungkin apa yang namanya itu kelelahan anak. Kan mesti dikasih satu motivasi ya. Iya. Reward. Kemudian apa namanya untuk kepentingan konsumtif juga perlu dikasih kan seperti untuk makan dan lain sebagainya itu kan biaya. Dari mana nih biayanya ini sehingga Mandua ini kan bisa gitu. Nah kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi juga kalau ditingkatkan barangkali walaupun jauh tapi sekarang ini sifatnya kan sudah. Kami sebagai komite ini harus bekerja keras. Perlu Bapak ketahui bahwa Nganjuk ini termasuk bukan kota secara ekonomis maupun bukan kota pendidikan dan juga secara ekonomi juga standar saja. Jadi orang tua ini memacu supaya orang tua memahami ini juga persoalan yang tidak mudah. Kami sering mengadakan pertemuan bagaimana menjelaskan program-program dari madrasah kepada orang tua ini supaya bisa dipahami. Ketika dipahami ada salah satu sisi-sisi yang harus dibiayai secara mandiri. Ini juga perlu meyakinkan ini juga tidak mudah. Sulit ya Pak? Ya sulit. Ini persoalannya. Di satu sisi juga ketika bicara masalah partisipasi orang tua yang tidak terlalu maksimal ini, kita juga terkadang membandingkan dengan yang namanya kota kecil ini beda dengan Malang. Kalau Malang ini sudah mau danai banyak itu. Jadi makasih Bapak komite yang telah berjuang keras. Semua orang sadar bahwa Mandua itu perlu bantuan ini. Makasih Pak komite. Pak Abdurrahman dari Pak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Ya, benar adanya apa dikatakan Bapak komite tadi. Kemudian terkait dengan program kerjasama kami yang ditanyakan oleh Bu Ya tadi, bahwa TOT yang disampaikan kepada guru-guru kami itu dalam bentuk TOT untuk pengembangan materi informatika, teknologi informatika. Ya, kemudian dari pihak perguruan tinggi datang ke kami selama 1 tahun 2 kali. Yang pertama memberikan motivasi kepada peserta didik kami di kelas awal untuk bisa mengikuti
Jadi pilihnya sign harus ID. Jadi sign kalau tidak ada ID mungkin bra-bra. Jadi Nganjuk mungkin lihat sign itu perlu ID. Kalau ID-nya tidak ada, sign tidak bisa go. Jadi mungkin terbang mungkin ada TOT fokus ke sign. Ini lebih baik. Kepala mungkin dana yang itu besar, Pak. Dana untuk kerjasama dengan Surabaya itu besar dananya. Karena TOT itu include dalam sebuah kerjasama, Bapak. Memang dalam bentuk kerjasama 1 tahun kita ada kontrak tentang biaya yang harus kita siapkan. Biaya dari Pak? Dari komite? Komite, betul Pak. Komite sangat mendukung ya. Selamatlah Bapak komite terus ditingkatkan. Selamat. Komite itu kasih, Pak. Komite kan kasih ya. Sangat pintar itu komite. Jadi ahli. Jadi pakar komite. Mandua ngajari pakar komite. Jadi komite sangat pintar cari dana, sangat pintar cari menjelaskan orang-orang paham. Iya, sulit itu Pak di Jakarta. Itu sudah sampai dukungan materi. Iya, moga Bu ya, ada peralatan komite, ada regulasi baru, moga Bu ya. Iya, saya punya pengalaman Pak begini. Saya pernah jadi guru dan dosen dulu sebelum saya menjadi peneliti gitu ya. Jadi bagaimana untuk membiayai anak-anak yang kurang mampu tapi menjadi punya motivasi di dalam belajar. Saat itu saya diizinkan oleh kepala sekolah untuk membuka bantuan sosial. Bantuan sosial ini dikelola oleh komite sama anak-anak. Itu hanya membuka apa? Sekedar yaitu kotak bantuan, kotak sodakoh atau kotak sodakoh itu. Kami menghimbau kepada para orang tua yang memiliki kelebihan untuk memberikan bantuan secara material gitu, baik moral maupun material. Saya ajukan tidak dalam bentuk minta bantuan fisik ataupun uang, tetapi saya hanya mendorong bagaimana para orang tua mau mengangkat seorang anak yang tidak mampu yang sedang sekolah di SMA. Nah, anak yang bekerja, anak yang aktif itu untuk hanya mengedarkan kotak itu dalam 1 tahun bisa 23 juta terkumpul, Pak. Kotak amal. Orang tua itu ikut serta ketika kita bisa menjelaskan tentang yaitu apa artinya investasi pendidikan itu kepada para orang tua. Memang harus pintar-pintar. 4:30. Ya. Ya, udah. Salah enggak. Ini ada pengalaman saja saya. Terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih Bu Iyo Mastia yang sudah memberikan pencerahan juga di forum kita pada sore hari ini. Dan tidak terasa Bapak Ibu, kita jadwalnya sebenarnya sampai jam 15.30, tapi sekarang sudah jam 16:35, jadi sudah tidak terasa ini sudah melampaui jadwal yang kita rencanakan. Tidak terasa. Ya, diskusinya bagus untuk membangun madrasah yang baik, di mana di Mandua sudah sangat baik dan mungkin dengan melalui webinar ini nanti bisa menjadi contoh bagi madrasah-madrasah yang lain, bagaimana dengan segala keterbatasan yang ada, input peserta didik yang juga terbatas, kemudian bisa berprestasi. Nah, itu saya kira sangat luar biasa. Terima kasih juga masukan dari Bu Dr. Iyo Mastia yang juga sudah memberikan masukan banyak terkait dengan pengembangan juga di MAN 2 Nganjuk. Barangkali nanti bisa difikirkan atau ditindaklanjuti oleh Pak Kepala, Kepala Komite, dan Bapak Ibu guru yang lain. Saya kira kita cukupkan Bapak Ibu. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sebenarnya jika waktunya ini tidak mepet begitu mungkin masih bisa kita perpanjang lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu para narasumber, Bu Iyo, Pak Basuki, Pak
Pak Kasnan, Pak Maed Amir, Pak Hanif, semua yang hadir, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk sertifikat, linknya saya kirimkan di chat yang ada di Zoom. Sekali lagi terima kasih dan mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih, Bu. Selamat, Bu. Semuanya terima kasih. Kan ini kan kita